Waktunya ngopi di terasku. Selamat sore semuanya, ketemu lagi dengan saya Tovan Saban di episode Terasku yang kesekian kalinya. Nah, kali ini masih sama pembahasan kita mengenai hal-hal yang inspiratif. Kali ini agak sedikit berbeda ya, karena kita bahas mengenai mungkin inspirasi dalam sisi investasi, ya masih berkaitan investasi, cuman investasinya itu kesehatan yang kita bicarain. Sebelum kita masuk nih ya, kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini yang sangat spesial hari ini ya. Eh, saya kasih prolog sedikit dulu. Kenapa sih kita bahas mengenai kesehatan hari ini? Jadi ya, selama pandemi nih, banyak yang bilang tuh orang yang berolahraga makin banyak. Tapi kenyataannya masih katanya juga ya, kata data gitu, katanya makin banyak orang yang menggendut katanya. Karena ternyata olahraganya itu dilakukan hanya untuk fun, bukan sesuatu yang dilakukan dengan serius. Banyak alasannya. Karena alasan utama takut keluar rumah sebenarnya, takut ketemu orang gitu-gitu ya. Tapi itu jadi sedikit yang kontradiktif karena kalau dulu kenapa nggak olahraga? Katanya karena nggak punya waktu. Sekarang begitu ada WFH dan lain-lain, sebenarnya waktunya banyak gitu kan. Cuman alasan takut keluar rumah. Tapi sebenarnya olahraga kan nggak harus keluar rumah. Banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang masih bisa dijadikan sebagai aktivitas sehingga bisa membuat badan kita sehat gitu dan padahal itu suatu hal yang penting gitu. Nah, hari ini kita kedatangan satu orang tamu yang spesial. Kita kenalan dulu. Namanya Mbak Sely Tanujaya. Halo. Bagi kalian yang suka dengan kesehatan apalagi suka lari, nggak mungkin nggak tahu seorang Sely Tanujaya. Benar nggak? Aduh. Apalagi buat yang ini ya, buat para wanita ya. Ini seorang role model buat Terima kasih. orang-orang yang aktif di dunia olahraga gitu ya. Bagi yang suka lihat postingan-postingan beliau juga ya di Instagram gitu-gitu ya, tentu pingin tahu dong ya, kenapa sih kok bisa ya tetap aktif, tetap semangat gitu ya, memelihara kesehatan dan juga badan seperti sekarang gitu ya. Nah, hari ini kita coba ngobrol-ngobrol juga, siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat kita semua agar tetap sehat gitu ya, tetap semangat di masa-masa pandemi gitu. Gitu ya Mbak Sely ya. Ya betul, Mas Sip. Taufan. Oke, sebelum mulai mungkin banyak yang belum kenal dengan Mbak Sely, kita perkenalan dulu ya Mbak Sely. Boleh kenalan dulu Mbak Sely, kira-kira background-nya sekarang gimana aktivitasnya? Ya, aku seorang ibu rumah tangga dengan anak 3 Tuh, anak 3. yang hobi fitness entusias sama running entusias. Hobi fitness sama lari. Itu aja. Aku seneng punya Instagram, aku share apa yang aku lakuin sehari-hari. Eh, Seneng banget bisa buat motivasi buat banyak orang supaya hidup sehat. Sehat. Gitu. Istri saya juga follower sejatinya. Selalu melihat-lihat segala macam postingannya. Oke, sebenarnya kalau kita ngomong olahraga ya, apa sih arti olahraga buat Mbak Sely? Olahraga tuh menurut aku terapinya aku banget ya, terapi aku. Jadi abis olahraga itu aku selalu happy, moodnya bagus gitu. Semangat buat jalanin hari-hari, ngurus rumah tangga, ngurus anak. Terus buat aku juga olahraga adalah bentuk apresiasi diri ya, bentuk sayangnya kita sama diri sendiri. Oke, Gitu. itu makanya kita bilang investasi kesehatan ya. Kalau sayang diri berarti harus benar-benar tahu bagaimana caranya memelihara diri gitu ya. Iya. Oke. Dengan olahraga. Boleh cerita nggak kenapa sih sampai bisa sekarang itu bisa berolahraga dengan rutin? Itu tentu kan bukan satu habit yang terbentuk dengan sendirinya ya. Mungkin emang udah suka olahraga dari dulu. Dulu malah saya banget waktu zaman sekolah, kalau teman-teman SMP sama SMA saya tahu banget, saya tuh paling benci olahraga. Oh gitu. Paling takut kalau disuruh olahraga tuh guru olahraga saya tuh sampai dia amazed, soalnya kan dia juga sekarang kan hobi olahraga gitu ya, hobi lari. Terus dia udah pensiun, dia ketemu saya katanya, "Sali,
kamu kenapa sekarang hebat banget katanya ikut maraton, apa dulu disuruh lari alasan terus sakit perut lah apa. Ya dulu benci olahraga, tapi ya ada satu titik gitu aku pengen waktu kuliah tuh, aku pengen sehat gitu ya. Jadi pengen sehat, pengen punya badan bagus, ya lihat majalah, ya lihat pengen punya badan keren, pengen sehat. Nah aku dari situ timbul aja gitu motivasi gitu, jadi keinginan buat oke mulai sekarang gue pengen olahraga nih gitu. Jadi mulailah waktu itu masih belum musim fitness gitu ya, jadi Belum ada pertama lari kali juga gitu? belum Belum kan? musim. Jadi tapi aku jogging. Oh, oke. Iya dulu waktu aku kuliah di Swiss Oh, mulainya di situ. oke. Kalau di luar mungkin lebih enak ya? Lebih enak. Auranya lebih Nah asik. terus gitu jadi seneng kan, jadi ngerasain abis olahraga tuh abis lari tuh happy, badannya lebih seger. Nah jadi kalau kita udah mau memulai pasti males lah gitu, pasti males, harus ada niat. Tapi begitu kita udah mulai, kita udah mulai rutin ngelakuinnya, kita pasti kalau udah ngerasain hasilnya tuh itu bakal ketagihan sendiri gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Olahraganya apa aja nih kalau gitu? Kan ya kalau di Swiss betul dulu lari berarti? Lari, jogging aja kan masih Jogging. ini waktu itu masih in training kerja gitu. Iya. Jadi aku sempetin bangun lebih pagi-pagi olahraga, jogging ya kira-kira 30 menit, 45 menit. Udahnya keringetan, seger gitu. Oh iya ya, olahraga lebih seger ya badannya gitu. Jadi mulai dari situ terus pulang masih musim aerobik dulu tuh. Oke. Dulu tahun Aerobik. berapa Iya, ya? suka lihat banyak ibu-ibu 2000 aerobik. Ya aerobik belum fitness, Iya. jadi aerobik gitu. Terus udah itu mulai nge-gym. Tapi belum konsisten ya, nge-gymnya belum konsisten seperti sekarang ada on off lah gitu. Tapi udah mulai gitu seneng olahraga. dari situ. Jadi abis lari terus aerobik, nge-gym gitu ya. Terus habis itu sekarang juga ya sebelum pandemi mungkin ya mulai itu lebih banyak larinya ya atau gymnya juga masih tetap? Dua-duanya, Dua-duanya saya tetap ya? suka dua-duanya. Oke. Ini kan gimana bagi aktivitas dengan ngurus anak ya? Maksudnya anak 3 kan katanya ya? Jadi kalau gitu sih kita harus nyediain waktu ya buat olahraga. Jadi memang kalau misalnya kalau saya sih sediain waktu yang dimana bisa konsisten, misalnya pagi hari ya bangunlah lebih pagi gitu. Jadi saya bangun lebih pagi, memulai ya biasanya lari kan. Lari itu jam 6:30 paling siang. Oke, Jam 6:30 6 di Bandung mah ya enak ya, adem ya. 7:30 di Jakarta kan udah panas ya. masih bisa jam 6 lah Iya. mulai lari. Terus ya kalau hari biasa kan paling sejam udah beres, larinya juga dekat rumah. Balik ke rumah udah beres Udah tuh. oke. Abis itu Kalau baru anak-anak sekolah, kalau sebelum pandemi kan anak-anak sekolah. Jadi anak-anak sekolah aku olahraga gitu. Nanti anak-anak udah pulang di rumah ya udah beres kan ngurusin anak-anak lagi. Kalau sekarang anak-anak belum sekolah jadi olahraganya di rumah aja. Oke. Nggak bisa Iya sekarang pergi. posisinya lebih banyak olahraga di rumah ya ininya. Memang di rumah olahraganya. Dulu kan kalau sebelum pandemi kan Mbak Shelly banyak posting olahraga di ini ya, lapangan apa ya angkatan itu? Secapa. Iya. Dulu latihan di Dulu situ kan? sempet ya. Dengan Dekat rumah juga. dekat rumah ya? Iya. Dekat rumah kok bisa sampai latihan di situ? Maksudnya kayak barengan dengan orang-orang yang Enggak. Programnya enggak barengan atlet lah, cuman di situ boleh dipakai lapangnya gitu. Oh. Tapi mungkin lebih ini ya, motivasi juga mungkin beda ya. Iya. Karena ngeliatinnya Ngeliat orangnya lagi yang serius fisiknya. semua. Tuh, jadi Ya, kalau motivasi banget. mau latihan mending cari di lokasi-lokasi juga yang mungkin orang-orangnya juga motivasi olahraganya tuh luar biasa gitu. Kalau Serius. sekitarnya mungkin males-malesan juga Ya, kebawa jadi ya. kebawa ya. Kebawa. Gitu sebagian besar kayak gitu biasanya. Terus kalau masa pandemi sekarang ya, apa ya tipsnya orang-orang biar olahraganya biar tetap termotivasi, nggak tergoda Nggak untuk males-malesan Netflixan. ya. Iya, gitu kan sekarang banyak yang Ya, gimana ya? Aku selalu pengen ngingetin orang gitu ya. Kalau misalnya lagi males olahraga, inget aja gitu dampak buruknya tuh kita kalau males olahraga sama nggak jalanin pola hidup sehat tuh apa ya? Obesitas, nanti imunnya drop lah ya, nggak fit kan badannya kan. Jadi ya ingetnya ke situ aja gitu. Kita apalagi zaman sekarang kan kita harus fit ya. Harus fit. Kalau menurut aku sih
olahraga sama pola hidup sehat tuh ngaruh banget ya, ngaruh Hmm. banget buat kesehatan kita gitu. Ya. Jadi mungkin ada tips buat latihan simpel di rumah gitu kan, biar orang gak ribet, alat-alat apa aja yang bisa Ya, menurut aku pakai. sih kalau buat di rumah itu resistant bands ya cukup ya kalau buat alat resistant bands yang karet itu sama dumbbell lah, dumbbell misalnya ya disesuaikan kemampuan ya, misalnya 3 kilo lah atau 4 kilo kah gitu. Nah, jadi menurut aku kalau untuk membentuk badan gitu kan harus membangun otot ya. Jadi alangkah baiknya kalau ada alat itu kan nggak terlalu mahal juga gitu kan. Iya Bisa resistance dilakuin band dumbbell dan cukup. nggak makan tempat juga gitu. Oke. Resistant band sama dumbbell. Resistance band sama dumbbell. Ya Mbak Shelly, selama ini kan kalau ini ya, kalau kita ngelihat mengenai apa ya, banyak hal, banyak contoh yang menginspirasi itu kan dari IG Mbak Shelly ya, ada IG, TikTok juga gitu ya. Nggak kepikiran gitu buat mungkin media yang lain gitu biar orang-orang bisa lebih ikut latihan cara Mbak Shelly gitu. Iya, aku nih baru mau premier nih YouTube channel aku tanggal 20 Desember ini. Oke, Ya, catat ya, jadi 20 Desember. Berarti ini juga harus tayang bisa secepatnya. di-subscribe. Tanggal 20 Desember, oke, Ya, itu 20 boleh jelasin Desember dikit? video pertama tentang apps workout. Jadi ya aku share aja gitu kan, selama ini di Instagram gitu kan aku lebih banyak workout yang aku lakuin. Nah, ini YouTube ini lebih ke arah yang buat pemula-pemula yang selama ini follower-follower aku kan banyak yang nanyain gitu ya, Oke. kapan bikin YouTube, ya aku cobalah gitu, iseng-iseng coba bikin Oke. buat pemula yang gerakannya lebih simple dan alatnya juga simple, ada yang tanpa alat juga gitu. Oke, jadi selama ini mungkin di Instagram pendek-pendek doang ya. Kalau Ya ini lebih pendek-pendek, ya kalau durasi di lebih YouTube panjang ya? ya lebih panjang. Oke. Oh, berarti orang bisa langsung ini ya, ngikutin ya? Iya. Oke. Jangan lupa tanggal 20 Tanggal 20 Desember. Desember. Channelnya apa, Mbak? Sali Tanujaya. Oh, di YouTube Sali Iya. Tanujaya aja Di berarti. bisa diklik di bio saya yang di Oke, Instagram. di IG aja, diklik di Iya. bio. Oh, udah ini ya, udah ada di situ ya, Ada, di situ. ya. Oke, jangan lupa kalau mau olahraga ya. Oke. Berarti kalau kita ngomong mengenai investasi kesehatan nih di level usia sekarang, buat Mbak Shelly tuh apa sih dampak olahraga yang telah dilakukan dari dulu sampai sekarang gitu ya, yang kerasa buat ini? Kalau menurut aku dampaknya itu kerasa banget karena udah olahraganya dari dulu, konsistennya dari dulu, sekarang tuh sebenarnya udah tinggal maintain, nikmatin hasilnya. Jadi metabolisme tubuhnya udah tinggi, enak aja. Jadi udah enak aja gitu, udah olahraga juga segini buat aku porsinya udah nggak yang misalnya orang lain lihat, "Oh, berat ya olahraganya ya." Buat aku nih udah Udah pas enak, aja. oke. Terus makan juga karena metabolismenya udah tinggi ya, karena aku suka latihan beban juga itu perlu ya buat metabolisme. Oke, Jadi berarti makan juga yang nggak terlalu yang menurut orang pasti ngiranya, "Aduh aku nggak makan gorengan sama sekali, nggak berani makan kue," masih makan. Cuman ya udah tahu porsinya gitu. Gue makan ini, besok emang olahraganya tiap hari kan. Jadi Iya, kalau iya. olahraga tiap hari tuh udah nggak takut lagi gitu. Emang udah ada ya udah ngebakar terus ya badannya. Berarti nggak cuma olahraga tapi masuk asupan makanan juga tuh hal yang penting ya? Iya, betul banget. Makanan itu pengaruh banget ya. Oke, Apa ada yang ini kita nggak, maksudnya makan. nutrisi lain atau gimana gitu untuk bisa mensupport? Aku selalu yang asupan proteinnya penting Protein kalau ya? orang olahraga. Oke. Protein gitu. Ada ini nggak, ada Takutnya gambaran nggak? kurang. Maksudnya buat orang-orang ya untuk olahraga biar supaya di masa pandemi kayak gini ya, apa sih yang bisa dilakukan gitu ya, biar nggak ada excuse buat nggak ada Iya, waktu atau takut orang gitu ya? excuse pasti banyak banget ya. Orang tuh kalau misalnya cari excuse pasti ya ada aja apa gitu. Nah, ya kalau olahraga masa pandemi ini, aduh nggak bisa keluar ya, olahragalah di rumah. Olahraga tuh bisa dilakuin di mana aja gitu. Ya, untuk di rumah misalnya nggak punya alat, bisa body weight bisa nonton YouTube kan bisa ya. Apa HIIT gitu misalnya ya? HIIT lah, pokoknya asal olahraga itu bentuk yang ya aktif lah gitu, badan kita mencoba untuk aktif bergerak gitu kan.
Dan yang penting rutin gitu ya. rutin. Oh, Nah rutin. itu dia konsisten misalnya. Mbak Sali seberapa konsisten sih? Nah itu konsisten balik lagi. Misalnya untuk pemula ya jangan kayak saya misalnya. Kalau saya kan ya misalnya Udah seminggu sering. 5 kali, 6 Iya, iya. kali. Kalau untuk pemula ya coba untuk konsisten misalnya di seminggu 3 kali. Tapi bisa dilakuin nggak usah lama-lama lah gitu, minimal 30 menit lah gitu. Mau jogging, mau jalan, mau body weight di rumah kayak gitu. Oke, bisa sharing nggak kalau sekarang kalau dari Mbak Sally itu kira-kira seminggu itu jadwal trainingnya gimana sih? Nggak punya jadwal training khusus ya, Nggak ada saya ya? terus terang, cuman saya ngikutin mood saya aja, cuman tiap hari saya olahraga. Setiap hari 7 kali? 7 hari? eh Atau ada ya kalau rest ada yang day-nya? nanya kan, wah Mbak olahraganya tiap hari ya? Hampir tiap hari sih, cuman Oh. nggak tiap hari intensitasnya tinggi gitu ya. Oh, oke. Misalnya ya hari ini saya lagi fit, kayak tadi misalnya saya lagi fit, saya jogging 10 kilo terus pulang ke rumah, udah makan dulu, saya ini latihan beban kayak gitu. Kalau misalnya lagi capek ya latihan beban aja yang ringan gitu. Latihan beban tuh berapa lama? Kira-kira waktu apa ada durasi Sejam, terus sejam ya? Kira-kira olahraga yang oke? 40 menit ya sejam. Berarti sama kayak kita lari juga mungkin sejam. Ya, Kira-kira nggak terlalu yang gimana sih. gimana ya? Heeh. Jadi kalau mau Yang olahraga penting setiap hari mungkin bener ngelakuinnya. Jadi 30 menit 1 jam gitu Ya. setiap hari oke ya? Iya. Nggak perlu terlalu berat Nggak intensitas. perlu. Jadi Oke. jangan ngukurnya tuh jangan berdasarkan orang lain gitu. Ya, jadi buat misalnya yang lihat aku gitu, wah aku harus ini nih, jangan sama gitu. Ukurinnya dari ukuran kemampuan sendiri. kita sendiri gitu. Nanti lama-lama juga pasti fitness levelnya meningkat. Iya, soalnya ya mungkin beberapa waktu kemarin kan kita juga sempat dengar-dengar berita gitu juga kan yang orang olahraga tiba-tiba gagal jantung gitu kan. Jadi Itu maksa ya. nah itu makanya kadang-kadang kita juga bingung bagaimana menentukan level maksimum dari setiap orang gitu. Kita harus listen To our body gitu kira-kira to our kan. body. Jadi pasti badan kita tuh pasti ngirim sinyal lah kalau misalnya udah mulai ada yang nggak bener, pasti kerasa itu, nggak mungkin nggak kerasa gitu. Jadi harus bisa dengerin badan sendiri, lama-lama juga bisa ya. Nah itu Misalnya kadang-kadang yang susah ya. ya jangan egois. Ya kalau misalnya udah kerasa capek, kalau aku biasanya capek gitu ya udah mulai dulu masih belum bisa belajar ya, jadi maksa gitu, sakit akhirnya. Ya udah, kalau sekarang udah enggak gitu, udah tahu gitu Nggak loh terlalu nge-push batasannya. gimana ya. Yang penting konsisten. Ya kalau misalnya bagi yang mau nurunin berat badan harus nge-push. Oh gitu. Harus ya, tapi harus tahu batasannya ya. Iya, Harus iya, tahu iya. batasannya, jangan mau ngerasa nyaman terus ya, kalau kayak gitu susah. Tapi kalau misalnya udah maintain, nanti ada satu level kita udah enak ya, tinggal maintain udah enak itu. Oke. Tapi harus balik lagi, harus jangan terlalu ekstrim lah. Yang penting konsisten itu. Yang penting bener. konsisten kuncinya. Yang Iya. penting konsisten, olahraga Itu. dan konsisten. Nah, tadi Mbak Sally kan sempat ngomong mengenai makanan ya. Pasti orang-orang juga mungkin mikir kan kalau misalnya sampai dengan postur badan seperti Mbak Sally itu pasti makanan kayak tadi kan mungkin sempat dibilang bahwa dijaga banget kan. Cuman sebenarnya emang gimana sih maksudnya makanan yang benar gak sih jaga banget atau mungkin ada yang harus dihindarin atau gimana gitu? Aku menghindari yang memang jelek ya, misalnya kayak mie instan ya, mie instan, junk food gitu ya. Aku menghindari gitu. Jadi mikirnya gini, ya orang misalnya gila lu kesiksa banget ya lu nggak, bagi aku enggak gitu. Soalnya memang mikirnya juga yang nggak bagus juga gitu. Tubuh nggak perlu juga ya, itu nggak ya. perlu gitu. Jadi jangan makan yang nggak perlu. Tapi misalnya sekali-kali ya, kalau doyan, kalau emang suka ya nggak apa-apa. Cuman ya diimbangi sama makan sehatnya juga, sama olahraganya juga gitu. Tapi buat aku pribadi, aku nggak kayak yang mie instan gitu enggak. Cuman kalau cake gitu aku masih makan. Martabak gimana? Martabak makan tadi malam. Martabak masih makan sekali-kali misalnya lagi pengen gitu, beli. Cuman ya imbangin aja, besoknya kan makan martabak juga nggak tiap hari kan. Betul. Cuman sekali makan bisa satu. Ya bisa balance lah. Balance. Semuanya itu about balance aja gitu.
Iya, ada teman juga gini. Jadi setiap kali mau makan sesuatu di googling dulu gitu. Jadi lihat ini makanan ini sepotongnya itu berapa kalorinya. Itu biasanya ya buat yang kalau benar-benar mau nurunin berat badan tuh ya memang harus begitu sih saran aku. Iya juga. Cuman kalau yang ini Kalau lebih kepada terlalu ekstrim ekstrim ya juga jangan susah ya. juga lah ya, jangan Nggak, jadi dibuat kalau stres. mereka sebenarnya gini. Jadi itu cuma jadi dasar hitungan buat besok mau lari berapa kilo gitu. Karena nanti besok sekilo itu misalnya bakar 60 kalori. Berarti kalau dia makan martabak 300 kalori, berarti besoknya lari 5 kilo gitu kira-kira. Ya itu sih ya buat ukuran aja ya sebenarnya, cuman nggak usah terlalu diambil serius gitu, cuman kita ya harus tahu aja. Buat kita tahu kalori makanan tuh memang penting. Ya Iya, jadi iya. jangan disangkanya ya makan apa misalnya nggak tahu kalorinya berapa, ini buat yang mau nurunin berat badan ya. Memang harus terukur itunya sih. Jadi nggak harus misalnya harus rebus-rebus semua gitu itu Enggak, enggak ya? jadi diet juga maksudnya pola makan tuh harus yang kita bisa nikmatin untuk seumur hidup kita gitu. Jadi jangan mau pola makan sehat tapi ketat tapi cuma bisa bertahan 1 bulan. Udahnya kan stres gitu kan, udah nggak bisa lagi, nanti naik Iya, iya, lagi, iya. makannya kalap lagi, jangan. Kalau menurut Iya, aku iya. Jadi coba ngebentuk pilih habit yang lebih kali ya? iya, Jadi yang kayak olahraga juga, makanan juga mungkin ya? olahraga, makan Di-maintain. sehat, makan pilih yang lebih sehat gitu. Jadi yang nggak sehat ya boleh kali-kali, yang kalau kita memang ini cuman tahu batasannya lah gitu. Jadi sama aja kayak olahraga sebenarnya ya. Tahu batasnya Ya, gitu tahu ya. batasnya, Iya, iya. Dan jangan berlebihan. jangan Intinya itu jangan berlebihan. berlebihan. Konsisten jangan berlebihan. Oke. Eh kan kalau di keluarga tuh Mbak Sally olahraga emang keluarganya emang olahraga, anak suami olahraga juga atau Suami saya masih belum serajin saya, oh gitu, cuman tapi udah mulai olahraga ya? ya mulai Itu mulai. ngikutin Mbak Sally apa Ya dia lihat saya lihat? kayaknya Nah, ya. itu penting nih pertanyaan berikutnya. Gimana caranya menularkan anggota keluarga buat terinspirasi Menularkan buat tuh olahraga? gimana ya? Dan itu baru ke teman-teman gitu. Ini keluarga dulu aja gitu. Ya sebenarnya tuh nggak, ya barangkali kalau misalnya suami, anak gitu, terutama anak yang kecil ya, lihat maminya gitu suka olahraga, dia suka jadi ya pengen itu Pengen. ikutan gitu. Suami juga kan masih belum serajin saya, belum rajin, tapi dia misalnya saya jogging dia ikutan, nggak bareng sih, kalau saya kan lari dia Pace-nya jogging ya. beda. Ya, tapi dia udah mulai gitu Iya, kan, iya. udah memulai gitu. Sebenarnya ya harus niat juga ya. Berarti ya Ya kita sebenarnya nyontohin aja iya. gitu. Dari dengan kita nyontohin seperti apa pasti dengan sendirinya keluarga akan ngikutin juga ya. Iya, Oke. Banyak ya insight dari Mbak Sally ya mengenai kesehatan kan. Ada ini nggak sih? Ada tips-tips lain gitu ya mungkin buat orang-orang yang sekarang juga entah itu dia baru mau mulai atau mungkin yang kan gini kadang-kadang orang itu untuk memulai susah, tapi ada juga orang yang udah mulai tapi sempat berhenti lama. Mau mulai lagi itu Memang mau mulai lagi pasti repot. berat banget gitu. Jadi selalulah gitu investasi kesehatan itu menurut aku ya jangan ditunda-tunda lah gitu. Kita harus dari sekarang ingat gitu bahwa yang kita lakuin sekarang dengan konsisten itu bakal jadi bekal kita di hari tua ya. Jadi kita bakal Betul. ya emang umur kan pasti di tangan Tuhan ya. Cuman Iya, apabila kita ngelakuin pola hidup sehat dengan olahraga, terus berat badan ideal, itu pasti resiko kita untuk terkena kayak penyakit corona. yang Ya jantung koroner zaman misalnya sekarang gitu ya. kan banyak jantung lah, nanti cancer lah ya. Betul. Maksudnya orang hidup sehat pun bisa gitu ada resiko terkena, apalagi kalau nggak sehat, Iya, yang iya. hidupnya nggak sehat Minimal gitu kita kan. meminimalisir risiko, Nah, enggak ya menghilangkan ya. Iya. berusaha gitu. Oke. Apa namanya? Ya mungkin yang terakhir ya. Kalau dulu saya suka lihat kalau Mbak Sally kan suka ikut lomba lari segala macam kan. Karena kadang-kadang lomba itu juga memberikan satu rasa kompetisi itu kan motivasi buat lari. Kalau selama pandemi ini gimana ya? Atau mungkin Nah, ikutan virtual gitu? buat aku lari itu nggak hanya, jadi motivasi aku buat lari itu bukan soal sekedar buat lomba. Karena aku tuh udah senengnya dari dulu, jadi memang terapi aja gitu, memang seneng aja gitu. Jadi nggak, ya buat aku tuh nggak yang Terapi di buat menghargai hidup ya. pandemi nggak ada race jadi males lari, nggak juga. Cuman ya pasti beda lah misalnya lari untuk ada event lomba ya ada Iya. programnya, sama lari Sendiri. sekarang buat
jaga Diri sendiri. stamina aja gitu. Ya kadang-kadang kalau ada lomba gitu kan jadi sesuatu yang motivasi kita buat latihan Ya, gitu kan. Tapi kalau kalau kayak gitu kan ada sendirian, speed apa gitu. Nah, kalau iya, sendirian ya udah aja gitu. Minimal 45 menit sampai 1 jam. sejam lah buat aku, minimal sejam lah. Kalau nggak 10 kilo pelan misalnya sejam lebih sedikit gitu, minimal 10 kilo. Targetin aja. Pasti bisa kok sambil denger lagu apa gitu. Oke, menarik Enjoy. banget gitu ya. Mungkin itu dulu kali Mbak Shelly ya. Ini Iya. thank you banget loh, thank you banget buat waktunya, Ya, thank you banget buat sama-sama Mas sharing-sharingnya. Tovan. Ini luar biasa karena sharingnya langsung dari role modelnya ya. Jadi Aduh, terima kasih. intinya saya paling ini aja ya, rangkum dikit. Intinya kalau olahraga, motivasi terbesar adalah olahraga adalah untuk karena mencintai hidup ya. Ya, mencintai diri Mencintai hidup, mencintai diri sendiri. sendiri, menghargai diri sendiri ya. Ya. Karena itu maka kita harus berinvestasi pada kesehatan kita untuk meminimalisir segala macam resiko yang mungkin terjadi. Nggak perlu harus nge-push gimana-gimana, tapi yang penting adalah konsisten ya, Mbak ya. Konsisten. Dengan seperti itu maka harusnya kesehatan kita juga bisa terjaga untuk sampai di masa depan. Oke, semoga bermanfaat semuanya. Thank you banget Mbak Shelly Ya, atas terima kasih waktunya. juga. Sama-sama, Ini Mas Tovan. jauh-jauh di Bandung kita syutingnya hanya untuk bisa dapat Aduh. inspirasi luar biasa dari Mbak Shelly sore ini. Dan kita kembali lagi mungkin nanti untuk topik-topik lain yang juga menarik. Tetap terinspirasi dan selamat sore.